masyarakat Banten tidak sendiri. Betul? Betul. Masyarakat Banten tidak sendiri. Mereka tidak berjuang sendiri, saudara-saudara. Mereka tidak akan berjuang sendiri. Sampaikan kepada seluruh Banser yang ada di Indonesia, bukan cuma Banser yang di Garut yang kemarin membakar, tapi seluruh Banser yang ada di Indonesia. Demi Allah, kalimat la ilaha illallah bukan hanya milik HTI. Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah milik umat Islam. Maka apabila kalian macam-macam dengan kalimat ini, demi Allah, kalian bukan hanya berhadapan dengan HTI, tapi kalian akan berhadapan dengan kami. Saudara-saudara, pagar laut 30,16 km dipagar. Kemudian ketika Nusron Wahid mengeluarkan, Menteri ATR mengeluarkan siapa yang memiliki SHB atau apa itu SHB, di situ ada dua anak, dengan dimana anak perusahaan ini merupakan induk daripada perusahaan Agung Sedayu Group milik Aguan, saudara-saudara. Ada, saya sampaikan jauh sebelum ada isu nasab. Kalian lihat ceramah saya di Palembang, kalian lihat ceramah saya di almarhum Habib Muhammad Bulu. Bagaimana ketika saya ceramah, saya bilang, ente para habaib mau sombong sama kayak ente orang. Ajdaduna minas solihin wa nahna minal fasikin wa nahna minal mujrimin. Ajdaduna minal ulama wa nahna minal juhala wa kaifa natafakhar bi ajdadina. Wahai para habaib, wahai para sayyid, wahai para syarif, kakek-kakek kita orang soleh, orang dekat dengan Allah. Kitanya orang fajir, orang fasik, suka berbuat dosa, suka berbuat maksiat. Kakek-kakek kita para ulama, kitanya orang bodoh. Terus bagaimana mungkin kita bisa berbangga diri dengan kakek-kakek kita? Jadi tidak ada lagi tawar menawar. Hadirin sekalian, saya sampaikan, hei Aguan, ini bukan masalah rasis, bukan. Ini bukan masalah etnis, bukan. Ini bukan masalah agama, bukan. Hei Aguan, saya sampaikan kepada kamu, Aguan, walaupun engkau punya segala-galanya, engkau punya uang, harta yang berlimpah, engkau bisa beli oknum-oknum pejabat, engkau bisa beli oknum-oknum perangkat negara dengan kau punya uang. Walaupun kau bisa beli partai-partai politik atau oknum-oknum anggota dewan, wahai Aguan, kau punya uang, kau punya harta, kau punya segala-galanya. Akan tetapi ingat, selama kami pemuda-pemudi Islam Indonesia, kami bangsa dan rakyat Indonesia yang telinga kami selalu terbuka untuk mendengar jeritan-jeritan saudara-saudara kami, telinga kami terbuka mendengar jeritan, teriakan, merasakan penderitaan, kesengsaraan saudara-saudara kami di Banten. Maka selama itu kami pemuda-pemudi Islam, kami pemuda-pemudi Jawa Barat akan berada di barisan paling depan melawan engkau sampai titik darah penghabisan, saudara-saudara. Saudara-saudara kita bangsa Melayu Rempang, tanah mereka, kampung halaman mereka, rumah mereka ingin dirampas. Banyak korban-korban berjatuhan, banyak korban-korban berjatuhan, banyak yang ditahan, banyak yang ditangkap, banyak yang dipenjarakan karena mereka melawan, tidak mau tanah mereka dirampas, saudara-saudara. Bagaimana kalau ngambil satu pulau milik rakyat dan milik masyarakat dan mengatasnamakan negara? Saya tanya, ini perbuatan adil apa tidak? Adil apa tidak? Adil apa tidak? Ini perbuatan jahat apa bukan? Jahat apa bukan? Biadab apa bukan? Bejat apa bukan? Nah, kebejatan, kesaliman, kesewenang-wenangan, ketidakadilan, lawan atau biarkan. Sebelum saya tutup, saya ingin membawakan ada satu hadis yang dimana ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam haji wada, haji terakhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam khataba amama an-nas yauman nahr. Qala ar-rasul ayu yaumin hadha? Qalu yaumun haram. Ayu syahrin hadha? Qalu syahrun haram. Ayu baladin hadha? Qalu baladun haram. Faqala ar-rasul inna dima'akum wa a'radakum wa amwalakum alaikum haram ka harami yaumi hadha wa fi baladikum hadha wa fi syahrikum hadha. Saudara-saudara,
ketika haji yang terakhir, Rasulullah pernah berkhutbah di hadapan manusia. Rasulullah berkhutbah di hadapan umatnya. Pada hari itu adalah hari Nahr atau hari haram, atau yang kita kenal dengan 10 Dzulhijjah atau Idul Adha. Rasulullah berkhutbah di hadapan manusia. Apa kata Rasulullah? Ayu yaumin hada, hari apa ini? Para sahabat menjawab, ini hari adalah hari haram. Ayu baladin hada, tanah apa ini? Para sahabat menjawab, ini adalah tanah haram. Ayu syahrin hada, bulan apa ini? Ini adalah bulan haram. Kemudian Rasulullah mengatakan, inna dima'akum, sesungguhnya harta-harta kalian, wa aradakum, dan kehormatan-kehormatan kalian, wa amwalakum, dan harta benda kalian, alaikum haram, itu sesama kalian adalah haram. Sebagaimana haramnya hari ini, dan sebagaimana haramnya tanah ini, dan sebagaimana haramnya bulan ini. Ini hadis adalah larangan. Ini hadis adalah haramnya untuk menjatuhkan darah sesama kita, dan untuk mengambil, merampas, mencuri harta benda atau hak sesama kita, saudara-saudara. Saudara-saudara, bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW beliau bersabda, apa kata beliau? Man akhadha shibran minal ardi, man akhadha minal ardi shibran bighairi haqqihi khusifa yaumal qiyamah ila sab'il ardin. Kata Rasulullah, barang siapa yang mengambil sejengkal tanah yang bukan haknya, dia ambil, dia colong, dia rampas, dia curi, maka kelak di akhirat pada hari kiamat akan Allah tenggelamkan dia sampai bumi ketujuh, saudara-saudara. Dalam hadis yang lain Rasulullah kembali berfirman, manik tato'a shibran minal ardi zulma, barang siapa yang mengambil sejengkal tanah, dia ambil sejengkal tanah bukan miliknya, dia ambil secara zalim, dia ambil secara curang, dia ambil secara paksa, dia ambil secara tidak adil, tawakahullah iyahu yaumal qiyamah ila min sab'il ardin, maka akan Allah kalungkan di lehernya pada hari kiamat. Allah kalungkan 7 lapis bumi Allah gantung, Allah kalungkan di lehernya, saudara-saudara. Itu mengambil sejengkal tanah. Maka bagaimana kalau mengambil rumah, mengambil tanah yang banyak, dan mengambil kampung, mengambil desa rakyat, mengambil desa masyarakat, sebagaimana yang telah sama-sama kita ketahui bahwasanya beberapa minggu yang lalu saudara-saudara kita yang ada di Rempang, mereka bangsa Melayu Rempang, tanah mereka ingin dirampas, kampung mereka, kampung halaman mereka, rumah mereka yang telah mereka tinggali mulai dari zaman bapak mereka, kakek mereka, moyang mereka, yang telah mereka tinggali, mereka tempati selama ratusan tahun, ingin dirampas, ingin diambil oleh yang mengaku negara, mengatasnamakan negara, saudara-saudara, mengatasnamakan negara tetapi mengambil harta rakyat, mengatasnamakan negara tapi ngambil uang rakyat, tapi ngambil harta benda rakyat, tapi mengambil kampungnya rakyat, mengambil kampungnya masyarakat, mengatasnamakan negara tetapi menyusahkan rakyat, mengatasnamakan negara tetapi berbuat tidak adil kepada rakyat. Saudara-saudara, saudara-saudara kita bangsa Melayu Rempang, tanah mereka, kampung halaman mereka, rumah mereka ingin dirampas. Banyak korban-korban berjatuhan, banyak korban-korban berjatuhan, banyak yang ditahan, banyak yang ditangkap, banyak yang dipenjarakan karena mereka melawan, tidak mau tanah mereka dirampas, saudara-saudara. Nah, saya tanya, perampasan tanah tadi sudah saya jelasin, ngambil sejengkal tanah, ngambil sejengkal tanah, di akhirat akan Allah apakan? Pertama, Allah jatuhkan dia, Allah tenggelamkan sampai bumi ketujuh. Terus dalam hadis yang lain Allah kalungkan di lehernya 7 lapis bumi. Itu ngambil sejengkal tanah.
Bagaimana kalau ngambil satu pulau milik rakyat dan milik masyarakat dan mengatasnamakan negara? Saya tanya, ini perbuatan adil apa tidak? Adil apa tidak? Adil apa tidak? Ini perbuatan jahat apa bukan? Jahat apa bukan? Biadab apa bukan? Bejat apa bukan? Nah, kebejatan, kesaliman, kesewenang-wenangan, ketidakadilan, lawan atau biarkan? Lawan atau biarkan? Jangan begitu, betul? Jadi pejabat, jadi aparat itu harus melayani rakyat, harus mengayomi masyarakat. Jangan semena-mena, mentang-mentang kami rakyat kecil, mentang-mentang kami rakyat susah, terus kalian seenak hati kalian memperlakukan kami seperti binatang, saudara-saudara. Saya tanya, masyarakat Serang Banten lawan atau biarkan? Lawan atau biarkan? Saudara-saudara, sekarang bangsa Melayu Rempang tidak menutup kemungkinan kalau sekarang bangsa Melayu Rempang tanah mereka ingin digusur dan ingin dijual kepada investor-investor asing, investor-investor Cina, tidak menutup kemungkinan besok masyarakat Baros pun akan sama, tanah kalian akan dirampas. Sekarang bangsa Melayu Rempang tidak menutup kemungkinan besok tanah kalian pun akan dirampas dan mereka mengatasnamakan negara, saudara-saudara. Makanya ini nggak boleh dibiar, nggak boleh dibiar, nggak boleh dibiarkan. Saudara-saudara kami yang ada di Rempang, kalian tidak sendiri, betul? Kalian tidak sendiri. Air mata kalian, air mata kami. Darah kalian adalah darah kami. Kami akan tegak berdiri melawan siapapun yang berbuat zalim, berbuat tidak adil kepada kalian sampai titik darah penghabisan, saudara. Allahu Akbar. Saya tanya jawab bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, mereka aparat pejabat pemerintah, saya tanya gaji mereka dari siapa? Dari siapa? Dari siapa? Baju mereka, seragam dinas mereka dari siapa? Kendaraan mereka dari siapa? Rumah mereka dari siapa? Dari air mata rakyat, dari keringat rakyat. Terus mengatasnamakan negara tapi pengen menyusahkan rakyat, mengatasnamakan negara tapi ingin mengambil harta benda rakyat. Negara dan rakyat tidak akan pernah bisa dipisahkan, betul? Kalau nggak ada rakyat nggak bakal jadi di negara, betul? Betul. Kalau nggak ada rakyat nggak bakal ada di negara. Kalian jangan sombong sama pangkat, jangan sombong sama jabatan kalian, jangan sombong dengan kursi kekuasaan kalian. Ini negara Indonesia bukan milik pejabat manapun, bukan milik partai politik manapun. Indonesia bukan miliknya presiden, betul? Bukan miliknya Kapolri, betul? Bukan miliknya Panglima TNI, betul? Indonesia bukan miliknya para menteri, betul? Indonesia bukan milik partai manapun. Indonesia bukan miliknya PDI, bukan miliknya Demokrat, bukan miliknya Golkar, bukan miliknya Nasdem, bukan miliknya PKB, bukan miliknya P3. Indonesia bukan miliknya Gerindra. Indonesia bukan milik partai politik manapun, pejabat manapun, tapi Indonesia milik kami, bangsa, masyarakat, dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Saya pengen sampaikan pada malam hari ini. Tadi saya bilang sama Habib Mahdi, ini malam luar biasa. Tadi jam 8-an saja kata Habib Mahdi berdasarkan barcode itu yang masuk sudah hampir 60.000 orang ke tempat ini, saudara. Itu baru jam 8 malam, terus masuk jamaah, terus masuk, saudara. Artinya apa? Majelis Syababul Khair malam ini, saudara, menjadi tanda bahwasanya mereka yang berusaha ngadu domba umat udah gagal, saudara. Betul? Betul. Mereka yang berusaha ngadu domba kiai dengan habaib udah gagal, betul? Mereka yang berusaha ngadu domba majelis-majelis pesantren-pesantren udah gagal. Alhamdulillah. Biarkan para pembenci terbakar dengan kebenciannya, kita pecinta akan terus hidup dengan cinta yang ada dalam hati kita, saudara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Makanya luar biasa belakangan ini ada orang yang sadar tanpa disadari atau tidak, kerjaannya ngadu domba habaib, ngadu domba kiai, ngadu domba ulama, ngacak-acak negeri kita. Bahkan atas nama rasisme, saudara, kebencian atas nama rasisme.
Padahal kita ini semenjak merdeka, kita ini udah menjadi satu kita menyatakan Bhinneka Tunggal. Artinya apa saudara? Apapun sukunya, apapun bahasanya, bahkan beda-beda agama, selama dia satu tetap Indonesia. Kok diajak balik lagi ke zaman Belanda yang mengkotak-kotakan rakyat berdasarkan ras dan suku? Itu kerjaan Belanda. Kalau ada yang mau ngacak-ngacak umat, ngadu domba habaib kiai, ngadu domba umat dengan isu rasisme, dengan isu suku, itu menggunakan strategi Belanda. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Hati-hati saudara. Habaib kiai diadu domba, disuruh tutup mata, ribut urusan suku, urusan rasisme, urusan nasab. Judi online makin merajalela saudara. Saya mau tanya nih, yang main judol sekarang, ayah loba, ayah loba. Terus habaib kiainya disuruh ribut situ, tutup mata, narkobanya makin gila-gilaan. Habaib kiai disuruh ribut saudara. Apa yang terjadi? Korupsi makin gila-gilaan. Kemarin belum lama korupsi 271 triliun, di penjaranya 6 tahun. Saya mau tanya anak Syababul Khair, oi, lu kok lu dapat duit 271 triliun tapi di penjara 6 tahun, mau apa kagak? Ini tampang-tampang calon napi semua nih. Tapi alhamdulillah saya senang, barusan dibanding vonisnya naik jadi 20 tahun saudara. Tapi itu masih belum cukup, harusnya vonis mati. Betul? Betul. Karena 271 triliun tuh 15 keturunan juga kagak habis kalau dimakan satu hari 1 miliar saudara. Luar biasa. Terus habaib kiainya disuruh ribut, duit umat dirampok habis-habisan. Habaib kiai diadu domba urusan rasisme. Tahu-tahu laget di laut dipagerin. Bebegik. Masya Allah. Saudara tahu Fir'aun? Tahu Fir'aun? Sejahat-jahatnya Fir'aun nggak pernah magerin laut merah saudara. Laut dipagerin, luar biasa saudara. Udah gitu keluar sertifikat lagi, sepanjang-panjangnya itu laut, Masya Allah. Saudara, ini nggak main-main, ini urusan kedaulatan saudara. Laut itu objek vital, kedaulatan, bibir pantai, jalur keluar masuk di bandara bisa diawasin, di pelabuhan bisa diawasin. Tapi kalau pantai sepanjang-panjangnya dikuasain saudara, siapa yang bisa ngawasin kalau mereka masukin narkoba saudara? Siapa yang bisa ngawasin kalau ada yang masukin senjata? Ini soal kedaulatan negeri kita. Yang mau diacak-acak, yang mau diobok-obok, habaib kiainya diadu domba saudara. Makanya saya katakan, begitu habaib kiai diadu domba, yang diuntungkan oligarki, yang diuntungkan saudara siapa? Bandar judi, bandar narkoba, koruptor, orang-orang yang pengen merusak negeri. Ini yang diuntungkan. Makanya alhamdulillah dengan perkumpulan ini, salah satunya dengan banyak perkumpulan lainnya di Indonesia yang dihadiri para habaib dan kiai, menunjukkan saudara bahwasanya mereka para penebar kebencian telah gagal dan terbakar dengan kebenciannya. Para pecinta akan terus hidup dengan cintanya saudara. Makanya saya mau tanya, jawab umat Islam, jawab yang kompak. Syababul Khair semuanya siap bersatu? Orang kompak, orang semangat, siap bersatu, siap rapatkan barisan, siap jaga persatuan. Kalau ada yang mau ngadu domba habaib kiai, diamkan atau lawan? Orang kompak, diamkan atau lawan? Kalau ada yang mau mengacak-ngacak kedaulatan kita, diamkan atau lawan? Kalau ada yang mau kerusak kebinekaan NKRI, diamkan atau lawan? Siap jaga Bogor, siap jaga Jawa Barat, siap jaga Indonesia. Semua angkat tangannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Oleh karena itu saudara, kami dari Front Persaudaraan Islam di bawah komando Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab, kami cinta kepada NKRI. Justru bentuk kecintaan kami kepada NKRI bukan hanya dengan mengatakan NKRI harga mati, bukan hanya mengatakan cinta negeri, tapi kami akan terus melawan penyakit-penyakit yang akan merusak negeri ini saudara. Penyakit maksiatan, penyakit kemunkaran, penyakit oligarki, penyakit kapitalis
kapitalisme, penyakit liberalisme yang bertentangan dengan nilai Pancasila, dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Kita akan lawan, saudara. Kita akan terus jaga negeri apapun yang terjadi. Nggak ada urusan mau dicaci, mau dimaki, mau difitnah, mau dipenjara, mau dibunuh sekalipun. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersimbah darah. Jangan pernah mundur untuk jaga Islam dan Indonesia, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Mati syahid, siap berjuang di jalan Allah, siap bela agama Allah, siap berjuang di jalan Allah. Takbir. Jadi ini anak muda, saat ini saya mau kasih pesan. Saya hanya mau ingatkan, anak muda saat ini dibutuhkan oleh Indonesia. Saat ini Indonesia tidak dalam keadaan baik-baik saja. Saya sering sampaikan di berbagai tempat, saat ini ada jenis perang namanya perang asimetrik. Apa itu perang asimetrik? Yaitu perang dengan modal investasi, ditebar di sebuah negeri untuk menguasai negeri tersebut dengan cara memberikan pinjaman lunak, diberikan hutang. Ketika nggak mampu negara itu bayar, maka negara itu akan direbut, negara itu akan diambil. Kalau negara sudah diambil, mereka akan acak-acak negara tersebut. Makanya saya hanya ingin mengingatkan saudara, yang bisa bantu negeri ini, yang bisa bela negeri ini, yang bisa jaga kedaulatan negeri ini adalah anak-anak muda yang kenal Allahnya, yang kenal Rasulnya, yang pegang agamanya. Makanya anak muda nggak ada lagi waktu buat maksiat, nggak ada lagi waktu untuk narkoba, nggak ada lagi waktu untuk melanggar aturan syariat. Betul? Siap belajar agama, siap terapkan agama, siap pegang teguh syariat. Takbir. Oke, saya mau tanya semua anak Syababul Khair, siap jaga bangsa? Besok kalau ada penjajah angkat senjata, siap lawan penjajah. Kalau ada yang mau ngacak-ngacak negeri, siap lawan para acap yang mengacak-acak negeri. Siap lawan para penjahat, siap lawan oligarki, siap bikin naga jadi cacing. Takbir. 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 Makanya udah nggak ada waktunya, sekarang waktunya ngaji, ngaji, ngaji. Setuju? Setuju? Siap rajin ngaji, siap jaga negeri, siap lawan oligarki. Takbir. Makanya saudara, yuk mari persiapkan diri. Dan salah satu momentumnya Ramadan, saudara. Kalau Ramadan kita nggak bisa jauhkan diri dari maksiat, kalau Ramadan kita nggak bisa kuatkan taat, mau kapan lagi saudara? Waktu yang Allah umbar daripada ampunannya, Allah umbar daripada pahalanya. Mudah-mudahan Majelis Syababul Khair dengan seluruh jamaahnya insya Allah akan menjadi garda terdepan untuk melawan para penjahat-penjahat negeri. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ini yang bisa